Halo semuanya, sebelum masuk ke pembahasan, jangan lupa kasih like dan subscribe-nya bagi yang belum, dan aktifkan juga lonceng notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Tapi tenang saja guys, itu semua gratis. Oke, di video kali ini kita akan membahas cerita lengkap manga Boruto chapter 53. Manga Boruto chapter 53 berjudul That's Reality, atau dalam bahasa Indonesianya, itulah kenyataan. Cover dari manga Boruto chapter 53 memperlihatkan Kawaki yang tampil keren sambil menatap sesuatu. Manga Boruto chapter 53 dibuka dengan diperlihatkannya Kawaki yang tergeletak di tanah. Kawaki berhasil ditarik ke dimensi Boruto setelah Isshiki memanfaatkan cakra Naruto yang terhubung dengan tangan kanan Kawaki. Naruto dan Sasuke terkejut setelah melihat Kawaki yang tiba-tiba datang di tempat mereka. Isshiki mengatakan, "Halo Kawaki, kita akhirnya bertemu lagi." Beralih ke tempat Amado, Shikamaru, Katasuke, dan Sumire di persembunyian Konoha, mereka bingung dengan menghilangnya Kawaki secara tiba-tiba. Padahal Kawaki tidak memiliki karma untuk teleport. Shikamaru mengatakan, "Apa yang terjadi? Kawaki tiba-tiba menghilang." Katasuke bertanya-tanya, mungkinkah itu yang dilakukan Isshiki? Namun tanpa karma, bagaimana bisa dia? Amado lalu mengatakan, "Aku tidak 100% yakin. Namun jika Isshiki benar-benar telah membawa Kawaki ke tempatnya sekarang, aku bisa menyimpulkan ini, kita kehabisan pilihan. Kita sudah selesai sepenuhnya." Beralih kembali ke tempat Kawaki, Isshiki, dan lainnya. Sambil melihat Isshiki, dalam hati Kawaki mengatakan, "Jadi ini dia Otsutsuki Isshiki, dan dia ingin menanamkan karma sialan lain dalam diriku?" Isshiki mengatakan, "Itu hampir saja. Aku merasa hidupku hanya tersisa 5 menit. Aku tidak percaya kegagalan ini berhasil membuatku terpojok." Kawaki lalu mengingat kata-kata Amado bahwa bahkan monster pun tidak bisa lepas dari kematian. Jadi jika kita bisa menghindarinya menanamkan karma lain kepadamu sebelum hidupnya habis, kita menang. Kemudian Kawaki mengatakan kepada Isshiki, hanya 5 menit ya. Aku melompat kegirangan karena aku bisa menyaksikan hidupmu yang tidak berharga berakhir selamanya." Isshiki lalu menjawab, itu bukan apa-apa. Tidak lebih dari tidur siang yang agak lama. Dan kemudian aku akan bangkit kembali setelah waktunya. Dengan tubuhmu yang akan mendapatkan kembali karma sebagai wadah baruku. Naruto lalu mengatakan, "Sialan, lari Kawaki, aku akan menahannya. Lari sejauh-jauhnya." Tiba-tiba Isshiki memukul perut Naruto dengan sangat keras. Isshiki mengatakan, "Diam. Berhenti mengoceh dan tidurlah." Sambil kesakitan, Naruto masih berteriak menyuruh Kawaki pergi. Mode varian Naruto pun menghilang. Mendengar perkataan Naruto, Kawaki langsung pergi meninggalkan Isshiki. Namun secara mengejutkan, Isshiki berada di depan Kawaki dengan cepatnya. Isshiki mengatakan, "Hei, kau tahu, kau tidak bisa kabur." Isshiki lalu mencekik Kawaki dan mengatakan, "Jangan bersusah payah. Ini akan berakhir dalam sekejap." Tiba-tiba dengan ringan tubuh Kawaki ditukar dengan tubuh Sasuke. Isshiki terkejut dan mengatakan, "Apa? Kau keras kepala?" Sasuke meneriaki Kawaki untuk mengambil bom asap yang berada di bawahnya dan melemparkannya ke tanah. Kawaki kemudian mengambil bom asap tersebut dan membantingnya ke tanah. Kawaki pun tertutup oleh kepulan asap. Isshiki terkejut dan mengatakan, "Trik tidak berguna." Isshiki lalu menghajar Sasuke. Sambil kesakitan, dalam hati Sasuke mengatakan, "Kawaki, jaga jarak darinya. Bahkan hanya beberapa menit sampai nyawanya habis." Isshiki mengatakan, "Bodoh, layar asap tidak akan menipu Byakugan." Isshiki lalu mengaktifkan mata Byakugannya untuk melihat Kawaki melalui kepulan asap tadi. Namun Isshiki tidak bisa melihat Kawaki. Dalam hati Sasuke mengatakan, "Kaulah yang bodoh. Itu adalah debu mineral yang menghalangi kekuatan ketajaman penglihatan. Itu hanya berlangsung beberapa menit, tapi hanya itu yang kami butuhkan." Isshiki kebingungan mengenai apa yang terjadi karena tidak bisa melihat Kawaki. Isshiki kemudian terbang ke atas dan berteriak memanggil Kawaki. Namun Kawaki masih terus berlari. Isshiki mengatakan, "Beraninya kau, aku tidak akan membiarkanmu melarikan diri." Dalam hati Naruto mengatakan, "Bagus. Sekarang tolong terus berlari dan pergi." Kawaki pun masih terus berlari menghindari Isshiki. Isshiki mengatakan, "Aku tidak punya waktu tersisa." "Baiklah Kawaki, jika kau bersikeras, 2 orang bisa memainkan permainan ini."
Isiki kemudian menghampiri Naruto dan menginjaknya dengan keras sampai tanahnya hancur. Tangan palsu yang dipakai Kawaki pun lepas. Itu karena cakra Naruto sudah mulai lemah. Sementara itu, Isiki mengatakan dengan keras, "Apa kau dengar, Kawaki? Tunjukkan dirimu dalam waktu 20 detik. Jika tidak, akan aku robek dadanya dan kubunuh dia. Larilah semaumu jika kau memang tidak peduli dengan nyawa Hokagemu." Sasuke lalu mengatakan, "Sialan." Kawaki masih bersembunyi sambil memegang tangan palsunya. Kemudian Kawaki mengingat masa lalunya saat bersembunyi dengan Isiki yang masih berada di tubuh Jigen. Waktu itu Kawaki selalu gagal bersembunyi dari Jigen dan mendapatkan hukuman, yaitu dipukul dengan menggunakan tongkat. Kawaki pun mulai bergetar karena ketakutan. Isiki masih menghitung dan tinggal 10 detik lagi waktu tersisa. Kawaki kemudian mengingat masa lalunya bersama Naruto. Waktu itu Naruto mengatakan, "Anggap saja kau banyak mengingatkanku saat masih kecil, dan itu membuat ingin menjagamu, oke?" Kawaki mengatakan, "Kalau begitu maukah kau melatihku ninjutsu? Mungkin?" Naruto menjawab, "Baiklah, jadi kau muridku mulai hari ini." Saat Isiki selesai menghitung sampai angka 1, Kawaki menampakkan diri sambil membawa tangan palsunya. Naruto dan Sasuke terkejut melihat Kawaki. Sasuke mengatakan, "Itu idiot." Isiki mengatakan, "Anak yang baik." Isiki pun langsung menghampiri Kawaki setelah melihat Kawaki yang menampakkan dirinya. Kawaki berusaha menyerang Isiki dengan jutsu api. Namun Isiki berhasil menghasilkan jutsu api Kawaki dan memeluk Kawaki. Isiki mengatakan kepada Kawaki, "Apa yang kau lakukan? Kau pikir kau ninja sekarang?" Kawaki mengatakan, "Tuan Hokage ke-7 menganggapku sebagai muridnya. Katanya aku punya bakat untuk itu." Isiki lalu mengatakan, "Kau tidak bisa menjadi seorang ninja. Kenyataannya kau juga tidak akan menjadi yang lain, selain kehidupan yang akan dihancurkan menjadi wadahku." Kawaki lalu menjawab, "Hokage ke-7 mengajariku banyak hal lain juga. Aku kosong, tapi dia memberiku alasan untuk hidup." Isiki mengatakan, "Dan untuk tujuan apa? Berkat tangan kanan yang dia berikan padamu, aku menemukanmu. Dan berkat kasih sayang yang dia berikan padamu, kau membiarkan dirimu ditangkap. Itulah kenyataan." Kawaki mengatakan, "Hei, kau tidak mengerti apa-apa. Dunia tanpa Tuan Hokage ke-7 tidak ada nilainya bagiku. Aku lebih suka mati, itulah yang aku katakan." Isiki mengatakan, "Itu tidak masalah. Bagaimanapun juga kau hanyalah sebuah wadah." Setelah selesai bicara, Isiki lalu menanamkan karma kepada Kawaki. Tubuh Kawaki langsung dipenuhi oleh segel karma. Isiki tertawa dan mengatakan, "Hasil ini adalah kenyataan meskipun kalian semua membuat darahku menjadi dingin beberapa kali. Sekarang aku bisa tidur tanpa khawatir. Sepertinya hidupku sudah hampir habis. Kau hampir berhasil. Aku akan memberimu pujian karena telah mendorongku sejauh ini, meskipun merupakan spesies yang lebih rendah." Tubuh Isiki pun mengikis sedikit demi sedikit. Lalu tiba-tiba segel karma di tubuh Kawaki mulai menghilang. Isiki sangat terkejut dan mengatakan, "Tunggu, apa itu? Karma itu? Mengapa demikian?" Kawaki menjawab, "Pikiran memberitahu kita. Berapa lama lagi kau bisa berpegang teguh pada keberadaanmu? Detik? Tuan Otsutsuki." Sambil marah, Isiki mengatakan dengan keras, "Kau, apa yang telah kau lakukan?" Isiki kemudian tergeletak tidak berdaya dan mengatakan dalam hati, "Ini aneh, apa yang sebenarnya terjadi? Aku yakin sudah menanamkan karma pada tubuhnya." Kemudian satu lagi Kawaki datang di sudut lain dan mengatakan, "Kage Bunshin no Jutsu." Hal tersebut membuat Isiki dan Naruto terkejut. Bunshin Kawaki yang ditanami karma lalu menghilang. Kawaki mengatakan kepada Isiki, "Sepertinya kau ingin mengatakan sesuatu. Itu tidak penting. Kau akan mati benar-benar dikalahkan dan dipukuli oleh wadah belaka. Jadi apapun itu, ini adalah kenyataanmu." Tubuh Isiki mulai rapuh. Isiki mengatakan, "Kau sialan." Kemudian Kawaki melompat dan menginjak tubuh Isiki. Isiki pun hancur menjadi abu. Kawaki mengatakan, "Tidurlah semaumu, dasar sampah." Kawaki kemudian mendekati Naruto. Naruto mengatakan, "Itu mengejutkan sekali, Kage Bunshin no Jutsu." Kawaki mengatakan, "Masih harus dilatih lagi. Aku hanya bisa membuat satu saja. Syukurlah itu berhasil."
Sementara itu, Sasuke mendekati Naruto dan Kawaki. Sasuke mengatakan, "Kau baik-baik saja, Naruto?" Naruto menjawab, "Sasuke, kau sendiri, wajahmu babak belur." Sasuke lalu mengatakan, "Berhenti mengalihkan pembicaraan. Aku bicara soal kekuatan yang kau perlihatkan tadi. Pengeluaran energinya tidak normal. Apakah sungguh yakin tidak ada risiko besar memakai kekuatan itu?" Naruto tidak mengatakan secara rinci mengenai mode bahayanya kepada Sasuke. Kawaki lalu mengatakan, "Ayolah, katakan saja." Kemudian secara tiba-tiba Boruto yang sudah dirasuki Momoshiki menusuk mata Rinnegan Sasuke. Naruto dan Kawaki terkejut melihat kejadian tersebut. Sasuke pun langsung tergeletak dan kesakitan. Boruto yang sudah dirasuki Momoshiki mengatakan, "Aku tidak pernah berpikir bahwa kalian benar-benar akan mengalahkan Ishiki. Tapi bagus, sekarang kalian satu-satunya gangguan yang tersisa." Dan itulah akhir dari manga Boruto chapter 53. Oke semua, jadi itu dia cerita lengkap manga Boruto chapter 53. Jika ada kesalahan dari video ini, aku mohon maaf sebesar-besarnya kepada kalian. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa kasih like, comment, share, dan subscribe. Dan sampai jumpa guys di next video. Dadah.